making disciples, transforming lives. Sekalipun Anda pandai atau ahli, tapi kalau rohmu padam, semangatmu patah, Anda nggak bisa menang. Biar rohmu menyala-nyala, izinkan dirimu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan. Saya memberikan judul Back on Fire atau Kembali Menyala. Saya ingin mengutip firman Tuhan yang sudah saya bagikan di dalam impartasi di CGCG, saudara. Saya ingin Anda membuka kembali Lukas pasal yang ke-13, kita baca ayat 29 sampai ayatnya yang ke-30. Dan sesungguhnya, ayat 29, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara, kalau Anda baca dalam Lukas pasal 13, khususnya di perikop ayat 22 sampai ayat 30, judulnya itu siapa yang diselamatkan. Ketika Yesus berjalan dari desa ke kota gitu ya, dari kota ke kota memberitakan firman, satu kali ada orang bertanya, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Lalu Yesus menjawab, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak itu. Katakan berjuang. Jadi berjuang itu butuh passion, butuh gairah, butuh determinasi. Karena ada banyak orang yang berusaha untuk masuk dalam kerajaan sorga, tapi nggak dapat. Kalau tuan rumah itu sudah menutup pintu, kamu akan mengetuk pintu, kata Alkitab. Yesus berkata, ya mereka berkata, saudara, Tuhan bukakanlah kami pintu. Yesus menjawab, aku tidak kenal siapa engkau. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Lalu mereka berkata-kata demikian, Tuhan bukankah kami makan semeja dengan engkau? Bukankah engkau mengajar di kota-kota kami? Berarti mereka ini adalah orang-orang yang suka mengikut Yesus atau mereka itu rajin beribadah. Bahkan makan semeja dengan Yesus. Tapi Yesus berulang kali, sekali lagi berkata, aku gak kenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Hai engkau yang melakukan kejahatan. Di sanalah kau akan menempati, yaitu tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Dan engkau akan melihat Abraham, Ishak dan Yakub berada di dalam kerajaan sorga dan nabi-nabi yang lain, sementara engkau dicampakkan keluar. Lah, baru ayat 29 tadi kita baca. Ya, dan orang-orang banyak dari barat, utara, timur, selatan akan masuk dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya, nah ayat 30, inilah peringatannya, konklusinya sekaligus peringatan. Sesungguhnya ada orang-orang yang terakhir menjadi orang-orang yang terdahulu dan orang yang terdahulu justru menjadi yang terakhir. Apa maksud dari ayat ini, Bapak Ibu? Ternyata di sini ada banyak orang-orang dari barat, timur, utara, selatan itu akan masuk dalam kerajaan Allah. Sementara orang yang dikatakan mereka itu suka dengar firman, makan semeja dengan Yesus, mereka-mereka ini suka mengikuti Yesus mengajar di kota-kota mereka, ternyata mereka justru berada di luar kerajaan Allah. Sementara orang-orang banyak, barat, utara, timur, selatan justru masuk dalam kerajaan sorga. Kemudian Yesus memberikan sebuah peringatan, yang terdahulu justru menjadi terkemudian, sementara yang terkemudian, yang terakhir justru menjadi yang terdahulu. Maksud dari ayat ini adalah, saya ingin memperingatkan kita semua. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Anda melihat fenomena 2 tahun terakhir, kalau Anda membuka mata dan telinga saja, ada banyak orang-orang di masa-masa pandemi ini, mereka itu jadi kenal Yesus. Ada banyak orang non-believers atau orang-orang yang tidak kenal Tuhan sebelumnya, orang-orang yang bahkan kita nggak anggap mereka itu bisa bertobat. Justru 2 tahun terakhir ini, mereka bertobat kenal Yesus. Betul apa yang dikatakan Alkitab.
bahwa di akhir zaman ini Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas manusia. Akan ada hujan pertobatan. Orang-orang menjadi kenal Yesus. Tapi ada sebuah fenomena. Di dalam gereja ternyata ada perbedaan antara orang-orang yang mungkin baru 2 tahun ini kenal Yesus dengan orang-orang Kristen yang sudah lama. Ternyata ada sebuah fenomena, orang-orang Kristen yang baru, mereka begitu antusias. Mereka begitu berapi-api dan menyala-nyala, sementara justru kita-kita ini yang sudah lama, saudara saya itu full time dari sejak 2001, berarti saya itu sudah 20 tahun melayani Tuhan, jadi full time. Saudara, banyak di antara kita ini sudah kenal Tuhan itu 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun sudah jadi Kristen. Tapi justru kita-kita yang lama ini, yang sudah di atas 5 tahun, justru yang di dalam gereja itu menunjukkan sedikit gairah, tidak lagi menyala. Makanya hati-hati, yang terdahulu justru menjadi terkemudian. Sementara yang terkemudian, yang baru-baru bertobat, justru yang menyala-nyala. Coba kita lihat sebuah firman Matius pasal yang ke-21, ayat 28 sampai 31. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Siapakah anak sulung ini? Ini adalah kategori yang terdahulu atau yang pertama. Ini adalah orang-orang Kristen yang sudah lama kenal Tuhan. Ketika bapaknya berkata, "Hari ini kerjalah di ladang di kebun anggur." "Baik Bapak," tapi nggak melakukannya. Ayat 30, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Ternyata menyuruh juga anak yang kedua untuk kerja di ladang, kerja di kebun anggur hari ini. Anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal atau bertobat dan pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Katakan yang terakhir. Siapakah orang-orang yang terakhir ini? Ini yang saya namakan, saya kategorikan adalah orang-orang yang mungkin baru 1-2 tahun ini kenal Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, ayat ini peringatan loh. Justru orang yang paling tidak melakukan kehendak Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah lama jadi Kristen. Yang berkata baik Bapak tapi gak melakukannya. Tapi justru hari-hari ini kalau kita gak hati-hati, kita melihat orang-orang yang baru 1-2 tahun ikut Yesus, baru aja kenal Tuhan, mereka lah yang terdepan di dalam melakukan kehendak Allah. Padahal mereka ini, kita pandang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang pemungut cukai, perempuan sundal, orang-orang yang kita anggap gak mungkin bisa bertobat. Tapi justru mereka lah yang melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Saudara. Nah makanya yang terakhir justru menjadi yang pertama. Yang pertama justru menjadi yang terakhir. Kita gak boleh, Bapak Ibu, ini adalah peringatan. Saudara, kita gak boleh membiarkan ini terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Kita nggak boleh melihat orang-orang baru justru yang paling melakukan kehendak Tuhan. Sementara kita yang sudah lama, kitalah yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Ada amin? Nah, ternyata Tuhan itu memberikan peringatan untuk gereja di segala zaman. Dan itu ditulis di dalam kitab Wahyu. Ada 2 gereja yang ditegur sama Tuhan. Gereja yang pertama adalah gereja Efesus. Di pemandangan manusia, gereja Efesus ini masih baik, masih bagus. Mereka masih tekun dengan katanya mereka belum menyangkal nama Tuhan.
Tapi ternyata gereja Efesus itu di pemandangan Tuhan sudah jatuh begitu dalam. Kenapa di pemandangan Tuhan mereka jatuh secara kerohanian? Ternyata mereka meninggalkan cinta atau kasih mereka yang semula. Apa itu kasih yang semula? Kasih yang semula itu adalah, pernah nggak saudara ngalami rasanya jatuh cinta? Saudara, saya pertama kali jatuh cinta sama istri saya, gitu ya. Dia satu ruangan aja sudah deg-degan, betul ya. Apalagi kalau mata ketemu sama mata. Ya saya masih ingat itu di sekretariat waktu itu saya jatuh cinta sama dia itu di ladang misi di Manado. Ketika satu ruangan sekret, curi-curi pandang, betul nggak? Kalau mata ketemu mata langsung deg-degan. Gitu ya, saya masih ingat pertama kali diteguhkan 28 Maret tahun 2004, betul kan? Jangan boleh salah. Kalau salah saya 28 Maret tahun 2004 diteguhkan, besok paginya saya ajak jalan naik sepeda motor pagi-pagi. Ya, di Manado itu di pesisir, namanya itu Boulevard. Kalau Anda lurus aja, lurus ke arah barat, lurus, saudara akan ketemu sebuah pantai namanya Malalayang. Ya, di situ itu ada orang biasanya, pokoknya masih bagus lah, nggak tahu sekarang ya. Saya ajak ke situ, kita di pinggir pantai berdua. Tapi menuju ke pantai itu saya lewat gunung dulu. Kalau Anda orang Manado, saya lewat Tomohon dulu. Lewat Tomohon itu wah berliku-liku gitu ya, sampai di Tomohon itu langsung ada sebuah jalan itu menuju ke semacam kayak desa atau apa ya, tara-tara, terus baru nanti tembus ke bawah. Padahal itu lempeng aja 10 menit nyampe. Tapi kalau ke gunung itu 1 jam baru nyampe. Kenapa kok saya ke gunung dulu? Supaya lebih lama di motor berdua. Di motor itu untuk pertama kalinya dia itu pegang perut saya. Sekarang perut saya ada agak gendutan. Dulu pegang begini. Sepanjang saya dipegang itu saudara, kesetrum terus-terusan. Tegangannya tinggi. Jadi nyetir itu kesetrum terus. Itu namanya cinta yang menggebu-gebu. Ya, setelah kita pulang, tak antar pulang pasti sepanjang hari udah ketemu, malamnya udah kangen. Gitu ya. Itu namanya cinta yang menggebu-gebu. Nah gereja mula-mula itu cintanya sudah gak lagi begitu. Datang di gereja itu cuma sebatas kewajiban agama. Karena kenapa ke gereja? Ya karena aku Kristen, masa aku ke tempat ibadah lain. Sudah gak lagi karena kerinduan untuk mengalami Tuhan, untuk jumpa sama Tuhan di gereja. Sudah gak ada lagi kelaparan itu. Saudara, pelayanan itu cuma karena dijadwal. Tapi bukan lagi karena kerinduan untuk melayani Tuhan. Saudara, semuanya serba kewajiban, rutin. Gereja yang berikutnya yang ditegur sama Tuhan adalah Laodikia. Tuhan berkata, engkau gak panas, aku tahu keadaanmu, engkau gak panas juga gak dingin. Alangkah baiknya sekalian panas atau dingin-dingin sekalian. Tapi ternyata engkau suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Kenapa mereka suam-suam? Ternyata ada alasan. Kalau Anda baca di Wahyu pasal 3, ternyata alasan mereka suam-suam adalah karena mereka berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku. Dan aku tidak kekurangan apapun. Itulah yang menyebabkan mereka suam-suam. Ternyata mereka udah merasa cukup. Mereka udah merasa aku udah lama jadi Kristen. Satu kali saudara saya pernah di sebuah komunitas atau gereja, ada tim pelayanan praise and worship. Saudara, begitu pelayanan duduk mainan handphone. Terkenal, WL-nya terkenal. Saudara, mainan handphone gini, nggak dengerin firman. Ada yang bercakap-cakap, guyonan di pinggir. Setelah ini saya percaya enggak loh, nah, ini luar biasa nih. Kenapa mereka kayak gitu sikapnya? Karena mereka udah merasa tahu firman. Mereka udah merasa bahwa aku sudah menguasai firman, aku tahu segala pengajaran, aku tahu segala pewahyuan. Mereka merasa bahwa yang butuh menyimak firman itu orang-orang baru. Saya enggak butuh, saya udah menguasai firman. Makanya
mereka turun dari pelayanan, turun dari mimbar. Saya pernah melihat ini, saudara, puji Tuhan bukan dari GMS. Ya, modelnya apa? Duduk, ya beda dengan orang-orang baru beda. Orang baru itu duduknya gini, lihat pandangannya, kelaparannya itu kelihatan dari pancaran wajahnya. Yang ini duduknya begini, mainan handphone. Saya tahu kenapa saya khotbah. Gini handphone, gini. Duduknya itu modelnya selonjor begini. Nggak nyaman, bagi yang khotbah ngeliat gitu nggak nyaman. Dari bahasa tubuh nggak nyaman. Saudara, pernah ada satu grup gitu, mereka guyonan. Di belakang guyonan, nggak dengerin firman. Mereka udah merasa menguasai firman. Ingat loh ya, kita ini nggak dipanggil untuk menguasai firman, tapi dipanggil untuk terus-menerus dikuasai firman. Katakan amin. Merasa cukup, merasa udah lama jadi Kristen, udah tahu banyak. Nggak perlu. Nggak perlu lagi melayani. Melayani itu untuk orang-orang baru. Saudara, kita ini butuh pelayanan. Katakan amin. Kenapa saudara? Gara-gara Anda pelayanan itu bisa menjagai Anda loh. Nggak usah pelayanan saudara. Pernah zaman dulu itu gereja AOG pusat atau Army of God kita, selama 1 dekade itu punya stiker yang ditempel di dalam mobil. Di belakang mobil, sorry. Saya pernah mendengar cerita orang-orang yang ugal-ugalan, yang suka melanggar peraturan, gara-gara ketempelan Army of God. Holiness, passion atau apa begitu ya, saya lupa. Mereka jadi, aduh aku gak berani. Menjagai loh itu jadi semacam kekang. Gara-gara apa? Ketempelan Army of God. Ada juga saya gak tahan dicopot akhirnya. Karena Anda melayani Tuhan, itu menjagai Anda di masyarakat, betul nggak? Aku ini pelayan Tuhan, nggak seharusnya aku begini, nggak seharusnya aku begitu. Katakan amin. Saudara, kita ini yang butuh pelayanan. Jangan pernah, gereja memang membutuhkan banyak pelayan Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan itu nggak butuh kita. Kitalah yang butuh melayani, katakan amin. Saudara, nah kalau kita nggak hati-hati, kita ini bisa padam. Nah makanya Roh Kudus, Tuhan itu memberikan sebuah nasihat dalam Roma 12 ayat 11. Coba kita baca ayatnya. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa itu kerajinan kendor? Itu adalah kasih yang kendor, semangat yang kendor, itu adalah kerinduan yang sudah kendor. Ya, kasihnya sama Tuhan sudah luntur, sudah kendor. Saudara, itu seorang murid yang tidak lagi bersemangat mengikut Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin rohani atau hamba Tuhan yang sudah kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Sudah gak ada kerinduannya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kata rohmu menyala-nyala itu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan semangat yang dari roh Allah. Ini bukan semangat yang dihasilkan ketika Anda ikut seminar motivasi. Yes, 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 1, 2, 3, yes, 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 semangat, semangat, semangat. Lalu keluar dari seminar itu Anda lebih bersemangat. Itu adalah efek psikologis. Nah ini bukan semangat yang dari psikologi yang dipompa-pompa, bukan. Tapi ini dari roh Allah. Katakan amin. Jadi itu lebih apa? Lebih permanen. Itu lebih long lasting. Karena itu dari Roh Kudus. Bukan dari psikologi. Bapak Ibu. Nah semangatnya menyala, gairahnya kembali menyala, apinya menyala, rohnya kembali berkobar. Itu yang namanya biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada amin saudara? Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kok Tuhan ingin kita kembali menyala? Catat baik-baik, saya dengan cepat akan bagikan. Yang pertama, karena roh yang menyala itu menentukan apakah Anda berhenti atau bergerak. Orang kalau rohnya itu padam, dia akan menjadi pasif atau diam. Tapi kalau rohnya menyala, dia nggak bisa diam. Kalau Anda menanak air atau merebus air, kalau dia mencapai titik didih,
Air itu akan bergemuruh. Tutup pancinya akan bergerak sendiri. Kalau rohnya itu mendidih, menyala, berkobar, dia nggak bisa diem. Saudara, gereja, Tuhan itu selama hari masih siang, Tuhan itu masih bekerja, kata Alkitab. Tuhan itu nggak nganggur loh sampai hari ini. Tuhan itu bergerak dan Tuhan itu bekerja, apalagi menjelang akhir zaman. Tuhan itu bergerak dengan cepat. Saudara, nah kalau Tuhan itu lagi bergerak, gereja itu akan sense Tuhan itu bergerak. Saya bolak-balik loh sama Pastor Philip ketika pelayanan bareng, ketika di Surabaya kemarin saya ikut conference akhir tahun yang lalu. Kita bikin conference untuk leaders CG-CG di Surabaya, jemaat di Surabaya. Kita tuh bisa rasa, kita ini ngalami revival. Ya, kok Philip ngomong, saya ngomong, kayak ada yang menderu, sulit dijelaskan. Kayak di alam roh itu menderu, sebentar lagi kayak kita itu ngerasa ada sesuatu yang Tuhan itu akan kerjakan. God is moving, kita itu bisa sense. Dan kalau Tuhan itu lagi gerak, gereja yang hidup, gereja yang tidak padam akan gerak. Tapi kalau gerejanya sudah mati, sudah padam, ketika Tuhan gerak, mereka diam. Mereka pasif. Makanya saya sebagai gembala, ya saudara, ketika saya menyerukan untuk jemaat bergerak, ayo bersaksi, memenangkan jiwa. Kalau ketemu sama jemaat yang rohnya padam, akan banyak excuse atau komplain. Ini gereja kok bergerak terus. Ini gereja kok kayak perusahaan. Kok pakai target-target. Kayak kerja di perusahaan ada targetnya. Bapak Ibu, kalau Anda punya 10 anak, Anda pergi ke hutan, pegunungan, liburan, terus Anda pulang, menjelang sampai rumah Anda baru sadar ternyata 3 anak saudara ketinggalan. Saya mau tanya, Anda balik gak? Sebagai orang tua. Ada yang orang tua ngomong gini, sayang kan kita masih punya 7, masih banyak. Gak usah ya hilang 3, kan kita harus fokus sama apa yang ada padamu bukan apa yang hilang. Salah aplikasi saudara. Saya mau tanya, Anda balik gak? Anda pasti balik. Dan kalau Anda membutuhkan bantuan tim SAR untuk mencari anak-anak Anda yang hilang di hutan, saya mau tanya, Anda ngomong sama tim SAR-nya apa? Anda ngomong begini, Pak, ketemu 1 aja udah gak apa-apa lah Pak. Gak bakal Anda ngomong gitu. Anda pasti gini, Pak, saya minta 3-3-nya ketemu. Anda pasti akan targetkan semuanya ketemu. Katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan berkata, Tuhan itu menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Tuhan mau sebanyak mungkin jiwa-jiwa itu bertobat. Katakan amin. Itulah sebabnya kita ini ada yang namanya tantangan iman. Kamu ingin menangkan berapa orang? Kita ini perlu agresif memenangkan jiwa. Halo amin. Karena di balik angka 3 tadi, itu adalah nyawa anak-anak kita. Halo amin. Gereja kalau sudah mati, hari-hari ini, saudara, di Jakarta itu makin jarang gereja berdoa. Saudara, dulu saya nggak mau itu terjadi di sini. Ya, zaman-zaman dulu perintisan-perintisan, saya diutus di Manado, saudara. Semuanya itu serba ala kadarnya. Ibadah nggak ada AC-nya, angkat-angkat sendiri. Tapi kalau kita adakan revival meeting, doa, kebaktian doa, itu mereka itu nangis doa mengerang sampai garuk-garuk karpet. Karpet itu sampai cakar semua. Mengerang minta revival. Di Jakarta awal-awal waktu jemaat masih sedikit, kita kalau doa itu doanya begitu. Doa minta revival, minta kebangunan rohani, minta jiwa-jiwa. Saudara, jangan sampai gereja kita sekarang sudah didandani lebih bagus, fasilitas lebih oke, AC nyaman, tempat duduknya nyaman, tapi kita nggak lagi berdoa seperti itu. No, saya nggak akan izinkan selama saya jadi gembala, saya nggak akan izinkan ini terjadi. Makanya, saudara, saya tantang ini minggu ini kita mau rekrut sebanyak mungkin pendoa syafaat. Mungkin bisa ditampilkan, Anda bisa ambil gadget Anda,
Saya dorong Anda karena kami butuh rekrut sebanyak mungkin pelayan-pelayan doa, prajurit doa. Anda bisa, ini ya. Nah kamera langsung diginikan aja. Nah, ini kok saya nggak bisa. Tap to scan, oke ini muncul. Masuk di dalam, di situ ada keterangan. Ya, ada syarat dan ketentuan berlaku, tapi saya minta Anda join. Kita butuh banyak orang-orang berdoa. Kita perlu banyak pendoa syafaat. Kenapa? Kita ini mau menduduki kota-kota. Katakan amin. Kita mau berdoa supaya gereja ini terus berada dalam revival. Yang kedua, 26 Mei nanti, hari Kamis ini berarti ya. Saya menyerukan semua CG member, semua jemaat Jabodetabek. Kita berpuasa sama-sama. Goalnya apa? Saya memberikan judul personal revival. Revival starts with me. Catat tanggalnya, nah ini. 26 sampai 15 Juni. Terserah Anda puasanya modelnya gimana. Mau puasa nggak makan daging, cuman sayur aja, silahkan. Gitu ya, mau buka jam 3, jam 6, tergantung komitmen. Yang penting kita cari Tuhan, kita minta Tuhan memperbaharui roh kita. Ada amin? Sehingga terjadi personal revival. Jadi yang pertama goalnya terjadi personal revival, kedua church revival, supaya gereja kita menjadi gereja yang hidup, gereja yang berdoa, gereja yang memuji dan menyembah, gereja yang memberitakan Injil. Yang ketiga adalah evangelism and discipleship revival. Itu poinnya. Hari-hari ini di Jakarta makin jarang gereja yang berdoa. Saudara, makin jarang. Banyak acara, iya. Tapi berdoa, no, jarang. Ada sih ada, tapi makin dikit. Kita nggak mau menambah-nambahin bilangan gereja yang tidak lagi berdoa. Makanya tanggal nanti di tengah-tengah waktu kita puasa tanggal 1 Juli, kita akan adakan konser doa di seluruh GMS Jabodetabek. Khususnya di CP, kita akan bikin 4 slot. Yaitu jam 1 itu khusus untuk AOG, anak muda. Lalu jam 3, 5, dan 7-nya untuk umum. Saudara, Pastor Fuji kalau saya datang semuanya boleh nggak? Silahkan, monggo. Ya, malah saya tambah senang. Datang, saya akan ada semuanya di jam ini. Saya akan berdoa, di jam-jam ini saya akan ada. Saudara, doa yang seperti apa untuk revival? Doa yang penuh dengan intensitas, bukan doa yang sekedar acara. Ada banyak kebaktian doa di luar sana, tapi ketika dilihat banyak acaranya, sedikit doanya. No, kali ini kita akan lebih banyak berdoa. Berdoa syafaat, katakan amin. Di Kisah Rasul 4 ketika jemaat berdoa sampai goyanglah tempat mereka. Nah, kalau ketemu sama ketika Tuhan bergerak, kalau ketemu sama gereja yang menyala, mereka pasti ikut gerak. Mereka pasti berdoa, mereka pasti bersaksi. Sebagai gembala saya itu ngerasakan loh, kalau ketemu, ayo bergerak ketemu sama jemaat yang rohnya padam, lebih banyak excuse atau komplain. Tapi kalau ketemu sama rohnya menyala, nyamber langsung. Ya, orang kalau rohnya padam, Anda mau motivasi-motivasi, mau dorong-dorong, mau tendang-tendang, pecut-pecut, gak bakal bergerak. Tapi kalau rohnya menyala, mereka akan bergerak. Katakan amin. Yang kedua, kenapa Tuhan ingin kita kembali menyala bagi Tuhan? Karena itu menentukan apakah karunia atau kuasa Tuhan itu mengalir. Orang kalau rohnya menyala, itu baca firman, dia akan mendapat pengertian baru, pewahyuan baru, sekalipun dia itu orang yang baru kenal Yesus. Alkitab kita ini luar biasa saudara, kenapa? Alkitab kita ini dibaca oleh orang segala usia, segala level kerohanian, tetap akan berbicara dan relevan. Beda dengan buku kuliah kita, dibaca untuk anak kelas 3 SD, nggak ngerti, nggak relevan. Tapi kalau Alkitab dibaca orang segala usia kerohanian, selalu akan relevan. Nah, orang yang rohnya menyala sekalipun dia itu mungkin baru aja jadi Kristen, waktu dia baca Alkitab selalu dapat pengertian baru.
Tapi sebaliknya kalau Anda padam walaupun Anda itu sudah pengalaman, punya pengetahuan Alkitab sudah lebih banyak, Anda nggak dapat pewahyuan, Anda nggak dapat pengertian. Begitu pula ketika Anda melayani, ketika ada orang curhat sama saudara, mereka tuh cari solusi, mereka punya masalah, tiba-tiba Anda kaget, loh kok aku bisa kasih nasihat ini, pernah nggak Anda mengalaminya? Anda merinding sendiri karena apa? Aku nggak mempersiapkan kata-kata ini, aku nggak kepikiran nasihat ini, tiba-tiba keluar aja dari mulut saya. Loh kok aku bisa kasih nasihat ini ya? Anda merinding sendiri. Kenapa? Karena itulah hikmat daripada Roh Kudus mengalir melalui Anda. Marifat dari Roh Kudus mengalir. Kalau rohmu menyala, akan keluar hikmat. Tapi kalau rohmu padam, sekalipun Anda itu pinter, konselor, terpercaya atau berpengalaman, semua nasihat Anda itu keluar dari pemikiran manusiawi. Orang merasa, oh ya gitu, tapi nggak ada power. Nggak ada kuasa di dalamnya. Kenapa? Inilah menyebabkan kenapa wanita Samaria yang ketemu sama Yesus di pinggir sumur. Wanita ini adalah orang yang haus. Maka Yesus berkata, kalau kamu minum air ini kamu akan haus. Kamu akan terus haus. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Apa maksudnya? Ternyata Tuhan itu menyingkapkan wanita ini ternyata haus secara emosional. Haus secara rohani. Makanya no wonder wanita ini punya 5 suami dan yang sekarang tinggal bersama dia itu juga bukan suaminya. Kalau di zaman sekarang ini pelakor mungkin. Ya, dia lari dari pria satu ke pria yang lain karena dia haus. Saudara, ketika jumpa sama Yesus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Dia pulang, dia itu baru aja bertobat. Dia pulang, dia bersaksi ke semua orang sekampungnya dan dia bisa bawa satu kampung itu datang kepada Yesus. Kuasa dari mana coba? Dia ini loh baru bertobat. Kok bisa punya kuasa bersaksi begitu? Bisa punya power untuk bawa orang kepada Kristus. Makanya kadangkala orang-orang baru itu lebih punya kuasa untuk bawa orang bertobat kepada Yesus. Bawa jiwa kepada Yesus. Sedangkan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sekalipun mereka itu tahu Alkitab, tapi mereka bahkan nggak bisa bawa satu orang pun kepada Tuhan. Nggak punya kuasa. Nah itulah sebabnya Tuhan ingin kita kembali menyala, katakan amin. Yang ketiga, kenapa Tuhan ingin kita kembali menyala-nyala bagi Tuhan? Karena itu akan menentukan apakah kita ini bersyukur atau bersungut-sungut. Saudara, sebuah fenomena yang aneh. Orang-orang yang baru bertobat 1-2 tahun, kalau datang di gereja mereka berlomba-lomba untuk apa? Dapat tempat yang paling depan atau dapat tempat yang terbaik. Mereka datang before time. Saudara, sukacita mereka penuh, mereka melompat, mereka memuji Tuhan. Sementara orang Kristen yang lama justru lebih sedikit bersyukur tapi lebih banyak komplain. Betul atau betul? Orang-orang baru, mereka datang sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun mujizat belum ada, sekalipun keinginan belum terkabul, tapi bawa korban pujian dan penyembahan, korban syukur dibawa, mengangkat tangan ikut menyembah. Ketika pujian dinaikkan, ku angkat hatiku, angkat tangan sungguh-sungguh. Sementara yang lama, kebanyakan apa? AC-nya kurang dingin. AC-nya kurang panas, kedinginan. WL-nya fals. Lagunya kurang cocok. Asyirnya kurang ramah. Terus apa lagi? Bangkunya kurang empuk. Orang-orang baru gak peduli sama itu semua. Yang mereka pedulikan cuma satu, aku mau jumpa sama Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Mereka lah paling antusias. Justru kita ini kalau gak hati-hati, kita orang-orang lama lebih banyak komplain. Buktinya di mana? Ada 3 bukti di Alkitab. Yang pertama, saudara pernah tahu kisah Tuhan cari pekerja, seorang Tuhan cari pekerja pagi-pagi buta jam 9, jam 12, jam 3, lalu jam 5.
Siapa yang komplain ketika Tuhan memberikan upah yang sama? Dikatakan, yang pertama bersungut-sungut. Loh kok dikasih upah sama? Yang jam 5 sore itu lambang dari orang-orang yang terakhir. Orang-orang baru bertobat. Yang lama malah komplain. Yang kedua, saudara, kisah anak sulung, anak bungsu. Ketika anak bungsu itu, semua orang bersuka cita, bapaknya bersuka cita. Karena apa? Anak bungsu, anak yang hilang ini telah kembali. Siapa yang gak ikut bersuka cita? Anak yang notabene dikatakan sebagai aku tidak pernah melanggar perintah Bapa, yaitu anak pertama. Mereka komplain di tengah semuanya mengucap syukur, dia komplain. Dia bersungut-sungut, dia gak mau masuk di dalam pesta yang dibuat oleh ayahnya. Yang ketiga, Kisah Rasul berkata, Kisah Rasul 6 kalau gak salah 4 atau 6. Ketika jumlah murid ditambah-tambahkan, maka muncullah sungut-sungut orang-orang yang sudah lama. Karena apa? Pelayanan meja diabaikan. Saudara, bisa jadi itu sebuah gambaran, justru yang paling banyak bersungut-sungut itu justru orang lama. Orang Kristen lama. Saudara, orang Kristen baru, mereka itu baru mengecap berkat itu cuma berkat keselamatan. Tapi mereka paling bergairah, paling berapi-api. Saudara, justru kita yang sudah lama kalau nggak hati-hati, kita lah yang paling banyak bersungut-sungut sama Tuhan. Sedikit ucapan syukur. Padahal kita ini lebih banyak diberkati. Mereka itu baru berkat keselamatan loh. Kita ini lebih dari berkat keselamatan. Ada yang disembuhkan, ada yang dipromosi. Hari ini kita mengendarai mobil lebih baik. Kita punya rumah lebih baik, kita punya pekerjaan lebih baik daripada dulu. Ya, kita ini lebih diberkati tapi lebih sedikit mengucap syukur. Saudara, kita nggak boleh begitu. Kita harus menolak melihat orang-orang baru lebih bergairah ketimbang kita yang sudah lama. Padahal mereka itu baru mengecap berkat keselamatan. Kita ini yang lebih kenal Tuhan, harusnya lebih bergairah. Kita ini yang mengaku kita ini lebih diberkati, lebih dulu ikut Tuhan, harusnya kita ini yang lebih berapi-api. Katakan amin. Saudara, dulu kita waktu pertama kali kita ikut Tuhan, Jesus plus nothing sama dengan full of joy. Pokoknya Jesus only. Aku udah punya Yesus, puas hidupku, sukacita. Sekarang bergeser hati kita. Jesus plus baru sukacita. Jesus plus berkat. Jesus plus doa dijawab, Jesus plus keinginan terkabul. Kalau ini gak ada, sukacita kita turun. Saudara, makanya roh yang menyala itu menentukan kita ini mengucap syukur atau bersungut-sungut. Coba lihat, makanya benar kata orang yang lagi jatuh cinta itu buta. Ya, orang itu kalau Anda lagi jatuh cinta, terhadap pasangan Anda itu, ini sempurna, perfect, gak ada kesalahan, gak ada kekurangan. Betul atau betul? Tapi begitu setahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika cinta menggebunya sudah hilang, hambar, mulai kelihatan jelek-jeleknya. Kita mulai fokus sama kekurangan, kelemahan pasangan. Betul gak? Begitu pula kita sama Tuhan. Waktu roh kita padam, kita ini memandang kehidupan selalu dari sisi negatifnya. Bersungut-sungut terus. Tapi anehnya, waktu Anda itu menyala bagi Tuhan, sekalipun hidup ini penuh kesulitan, penuh hal-hal negatif, tapi Anda melihat kehidupan itu selalu melihat dari sudut pandang indahnya. Makanya Anda lebih banyak bersyukur walaupun hidup itu sulit. Kenapa? Anda menyala bagi Tuhan. Anda bergairah bagi Tuhan, cinta Anda menggelora bagi Tuhan. Anda selalu memandang kehidupan itu selalu dari sudut pandang yang baik. Katakan amin. Tapi begitu padam, lihat, komplain, kecewa, marah sama Tuhan. Betul nggak? Ngambek, nggak lagi pelayanan. Ngapain Tuhan-Tuhanan? Mana nasibku kok begini? Udahlah nggak usah terlalu fanatik, ikut Tuhan itu jarak jauh aja. Ya, nggak usah terlalu dekat, nggak usah terlalu jauh. Saudara, Tuhan ini akan kembali. Amin. Yang keempat, karena roh yang menyala itu menentukan apakah saudara itu menang atau
kalah di dalam pertempuran atau peperangan. Bapak Ibu, ternyata kita ini menang atau kalah dalam sebuah peperangan perjuangan itu nggak selalu ditentukan oleh apakah Anda pandai atau ahli. Saya nggak katakan kepandaian atau keahlian itu nggak penting. Sampai hari ini saya mengembangkan diri saya, saudara. Tapi ternyata Anda itu menang atau kalah nggak ditentukan apakah Anda itu pandai atau ahli. Nggak selalu ditentukan apakah Anda itu pandai atau ahli. Kenapa? Sekalipun Anda pandai atau ahli, tapi kalau rohmu padam, semangatmu patah, Anda nggak bisa menang. Buktinya mana? Saudara, Daud, apa bedanya dengan Saul dalam menghadapi Goliat? Daud apa bedanya dengan kakak-kakaknya dalam menghadapi Goliat? Saul itu berpengalaman. Dia punya pengalaman perang itu, sudah resumenya itu jam terbangnya tinggi. Dia itu pintar berperang, dia itu bisa menggunakan pedang. Dengan katanya dia ini bisa bela diri. Baju sirahnya lengkap, dia ahli, saudara. Tapi ketika dia diintimidasi oleh Goliat, rohnya padam, dia dikuasai ketakutan. Imannya jadi mati. Kakak Daud juga sama, lebih tegap, lebih tinggi, lebih pengalaman. Sedangkan Daud gak punya pengalaman untuk berperang. Daud itu cuma penggembala kambing domba. Tapi yang aneh ketika Daud datang, lihat Goliat mengolok-olok tentara Israel, gak terima hatinya, menyala ini. Siapa orang gak bersunat ini? Dia tanya ke sana sini apa upahnya. Dia mengajukan diri untuk jadi volunteer yang menghadapi Goliat. Saul akhirnya ngomong, ya udah kalau memang kamu mau, nih pakai baju sirahku. Dipakein, ternyata kedodoran, gak bisa gerak. Udah gak usah. Dia itu kan gembala, dia cuma bawa tongkat sama batu. Dia hadapi, makanya tersinggunglah Goliat. Sangkamu aku ini anjingkah sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Nah tapi lihat, orang kalau rohnya menyala, imannya hidup. Daud berkata demikian, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangimu dengan nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Imannya hidup. Dan dia bisa memenangkan pertempuran. Katakan amin. Sekalipun Anda ahli, sekalipun Anda itu punya pengalaman, tapi kalau Anda padam rohnya, saudara nggak bisa menang dalam hidup ini. Saudara, saya nggak katakan bahwa Anda nggak perlu belajar, no. Orang yang rohnya menyala, dia pasti akan mengembangkan dirinya, dia pasti akan belajar. Sampai hari ini saya juga terus mengembangkan diri supaya saya menjadi ahli di bidang saya. Amin, saudara. Yang terakhir, yang kelima, karena itu menentukan apakah Anda gagal atau berhasil di dalam kehidupan. Ada amin? Ada seorang gadis, ketika dia itu cemerlang, selalu ranking gitu ya, begitu masuk uni dia nilainya bagus-bagus, tapi begitu dia patah hati, putus pacaran, dia kehilangan semangat dan setelah itu dia drop, bahkan sampai dia nggak bisa lanjutkan sekolahnya. Kenapa? Padahal dia pinter, patah semangat. Ada seorang pengusaha garam, dia kumpulin garam, dia sengaja, dia timbun nggak dijual karena apa? Dia tunggu nanti sebuah momen nanti harganya bisa tinggi. Ternyata ada banjir bandang, kena ke pabriknya, ke gudangnya dia. Garamnya larut semua, habis ludes. Dia masih punya modal 1M, tapi dia gak bisa bangkit. Sehingga dia makin terpuruk. Saudara, kenapa? Semangatnya patah. Ayam jago kalau sudah sekali kalah, itu biasanya sulit menang. Kenapa? Mentalnya sudah rusak. Tapi ada seorang sepasang suami istri, satu kali bangkrut ludes sampai gak ada modal. Tapi istrinya luar biasa, istrinya ngomong gini sama suamimu, "Pah, gak apa-apa, uang itu bisa dicari, kita mulai lagi dari nol." Mereka berdua bangkit bersemangat, lebih sukses daripada sebelumnya. Saudara, makanya jadi istri, kalau suami Anda itu kehilangan uang, gagal dalam pekerjaan, jangan ngomong dasar memang gak bisa kerja lu, jangan gitu.
Ya, karena apa? Padam langsung. Terpuruk pasti. Pria itu seperti kerupuk, begitu gini hancur. Tapi jadilah seperti minyak goreng. Kerupuk digoreng, dia berkembang. Katakan amin. Gak apa-apa, namanya gagal itu biasa. Orang itu kalau berani kerja ya pasti ada gagal. Orang kalau berani bertarung ya pasti ada kalahnya. Gitu ya. Tapi orang yang berhasil itu bukan berarti dia gak pernah gagal, tapi selalu bangkit. Gak apa-apa, uang masih bisa dicari. Kita mulai lagi dari nol. Menyala. Ya, ujungnya beberapa tahun kemudian dia justru jauh lebih sukses daripada sebelumnya. Saudara, itulah sebabnya kenapa Tuhan ingin Anda menyala. Saudara, tahun ini, siap-siap ya seluruh CG member. Tahun depan itu akan ada pembelahan massal. Saya akan mempersiapkan Anda semua seluruh CG member. Mempersiapkan mentraining Anda. Mentraining sponsor maupun training ketua kelompok sel. CG leader. Nanti di tahun depan setahun dari sekarang. Kita akan mengutus sebanyak mungkin CG member kita. Untuk buka kelompok sel baru. Saya katakan ini kegerakan turbo group. So, mungkin Anda akan teriak-teriak, Pastor Fuji, saya ini gak mampu, saya gak bisa, saya gak punya pengalaman. Tenang, saya ini keliling dari banyak regional, saya ini dapat kasih karunia. Saya itu keliling ke banyak gereja lokal GMS itu lebih banyak mungkin daripada yang lain. Untuk memperlengkapi dan sebagainya. Saya juga memberikan assessment atau masukan-masukan bagi gembala lokal. Ini harus dibangun begini, ini CG-nya begini atau apa, ini kepemimpinannya apa dan sebagainya. Jadi saya ngerti suka dukanya seorang gembala di dalam mengembalakan. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan. Pemimpin-pemimpin kelompok sel atau gembala-gembala yang menyala sekalipun gak punya banyak pengalaman, itu lebih berhasil daripada yang punya pengalaman tapi gak menyala. Saudara. Jadi kalau asal Anda rohnya itu menyala, Anda pasti berhasil jadi pemimpin kelompok sel. Katakan amin. Terus bagaimana Pastor Fuji untuk aku bisa menyala bagi Tuhan? Simple, yang pertama, izinkan dirimu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu pengalaman sekali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman setiap hari. Katakan amin. Izinkan dirimu terus-menerus dipenuhi. Jangan mabuk oleh anggur kata firman, tapi penuhlah oleh Roh Kudus. Izinkan dirimu terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi itu artinya dikuasai atau berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Kalau Anda mabuk berarti Anda di bawah pengaruh alkohol. Tapi kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, Anda berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Yang kedua, jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan. Yang ketiga, jaga perkataan Anda. Jangan dikit-dikit ngomong yang negatif, kurangi mengeluh, karena apa? Itu memadamkan roh. Yang keempat, jaga pergaulan. Kalau Anda ingin menyala, saudara, bergaul dengan orang yang positif dan menyala. Katakan amin. Kalau Anda gaulnya bersahabat, saya nggak mengatakan bahwa Anda nggak boleh bersahabat sama siapapun. Ya, tapi Anda harus pilih-pilih dengan siapa Anda membuka diri kepada pengaruh. Kalau Anda gaul sama orang-orang yang negatif, kepahitan, Anda akan jadi negatif. Dan yang terakhir, jaga hatimu. Buang kepahitan, bereskan sakit hati, bereskan kekecewaan, ampuni kalau Anda perlu ngampuni. Karena apa? Itu semua membuat rohmu padam. Katakan amin. Bereskan, sikap gak mau mengampuni itu membuat rohmu itu redup dan padam. Karena itu kematian, gak mau mengampuni. Akhirnya Anda simpan luka, simpan sikap hati. That's why Anda kurang sukacitanya. Saudara, ada amin? Tutup Alkitab Anda, kita datang di hadapan Tuhan. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.